Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Tani Bertopeng setelah sekian lama ya lur ya. Salam satu hobi petani singkong Indonesia. Oke lur, tanpa banyak basa-basi, di video kali ini saya akan memberikan informasi, berbagi pengalaman tentang cara menanam singkong di musim kemarau yang tepat dan benar. Tentu cara menanam singkong di musim kemarau itu berbeda dengan cara menanam singkong di musim penghujan. Tentu tujuannya agar pertumbuhan tanaman singkong bisa serempak dan hasil maksimal. Berikut cara menanam singkong di musim kemarau yang baik dan benar. Yang pertama, persiapan lahan. Bersihkan gulma pada lahan sebelum olah lahan dengan cara disemprot dan usahakan gunakan jenis obat kontak seperti Paratop dan yang lainnya. Intinya untuk mengatasi masalah gulma di musim kemarau, usahakan gunakan sistem obat kontak ya lur ya, karena obat gulma yang bersifat kontak itu tidak mengganggu pertumbuhan akar tanaman singkong kita. Yang kedua, pemberian pupuk kandang. Untuk mengetahui berapa banyak kebutuhan pupuk kandang pada suatu lahan pada tanaman singkong, bisa dilihat di video sebelumnya atau linknya ada di deskripsi ya lur ya. Dan jenis pupuk kandang apa yang tepat untuk tanaman singkong kita juga sudah saya buatkan video, cek di playlist channel lur ya. Akan tetapi berapa banyak kebutuhan pupuk kandang pada tanaman singkong di video sebelumnya itu ketika musim penghujan lur ya. Ketika memasuki musim kemarau di antara bulan 5, 6, 7, 8, maka kebutuhan pupuk kandang yang tepat adalah 2 kali lipat kebutuhan di musim penghujan. Misalnya, biasanya 1 hektar kebutuhan pupuk kandang kohe ayam 100, maka di musim kemarau kita kasih 200 karung lur ya. Dan baiknya 100 karung kohe ayam dan 100 lagi kohe sapi atau kambing. Karena kohe ayam itu lebih cepat berfungsi pada tanaman, juga lebih cepat habis. Sedangkan kohe sapi atau kohe kambing itu lebih tahan lama fungsinya sehingga cocok untuk tanaman kita. Untuk 3-4 bulan pertama manfaat kohe ayam, dan untuk 4 bulan ke atas kohe sapi atau kambing mulai berfungsi sehingga tanaman kita bisa subur dan tahan terhadap kemarau. Akan tetapi kalau adanya kohe ayam tak masalah, intinya pupuk kandang lebih banyak 2 kali lipat dari biasanya. Untuk cara aplikasi, sebar merata ke lahan sebelum olah lahan. Cara ini wajib ya lur di musim kemarau, karena agar pupuk kandang bisa tercampur merata ke dalam tanah, tidak menguap dan cepat terserap ke tanaman singkong kita walaupun lama turun hujan, kecuali di lahan gambut atau persawahan. Itu bisa ditabur di sekitar tanaman tak masalah karena tanahnya awet lembab atau awet anyes ya lur ya. Tahap berikutnya, jenis alat yang tepat untuk olah lahan. Rekomendasi saya, alat yang tepat untuk lahan di musim kemarau adalah rotari, karena hasil olah lahan tanahnya bisa lembut, gembur dan rapat, tak berongga. Ingat, hindari lahan terbuka, tanah berongga pada musim kemarau karena kandungan air cepat menguap. Misalnya olah lahan dengan bajak, baik bajak besar maupun kecil, itu biasanya kurang lembut dan berongga.
tanahnya kurang padat sehingga air mudah menguap. Maka rekomendasi saya untuk alat olahraga yang paling tepat di musim kemarau adalah dengan menggunakan jenis rotari. Di musim kemarau, lahan lebih baik tak dibuat larian atau bedengan, atau bisa juga dibuat larian atau bedengan, tapi jangan terlalu tinggi-tinggi agar sewaktu-waktu ada hujan, air bisa awet di lahan dan cepat diserap akar tanaman singkong kita. Selanjutnya, pemilihan bibit singkong. Untuk jenis bibit, bebas sampean mau memilih jenis Cino, Garuda, atau Skoci, atau yang lainnya. Kalau dari pengalaman saya, itu Cino, Garuda, dan Skoci bagus ditanam di musim kemarau. Yang terpenting, usahakan bibit yang tua, umur 7 bulan ke atas untuk bibitnya, dan agak besar atau kekar atau yang bermata kerap, karena bisa tahan terhadap cuaca panas. Hindari bibit muda atau bibit bagian pucuk, nggak usah ditanam yang bagian pucuk ya lur ya. Kalau musim penghujan sih tak masalah bagian pucuk ditanam ataupun bibit muda, tetapi untuk memasuki kemarau, hindari bibit muda dan bagian busuk nggak usah ditanam ya lur ya. Selanjutnya, jarak tanam. Bagaimana kita menentukan jarak tanam di musim kemarau? Di musim kemarau, jarak tanam lebih baik itu lebih rapat dari biasanya, karena di musim kemarau tanaman pasti ada yang tumbuh tidak sempurna atau bahkan ada yang tidak tumbuh sama sekali. Untuk mengakalinya, gunakan sistem tanam agak rapat, misalnya 2 meter kali 1 meter biasanya, maka gunakan 1,5 meter kali 1 meter, atau sampai biasanya tanam 70 cm kali 60 cm, maka untuk tanam memasuki musim kemarau gunakan jarak tanam 60 cm kali 50 cm. Intinya untuk memasuki musim kemarau gunakan jarak tanam yang lebih rapat dari biasanya. Tahap yang keenam, cara menanam singkong. Usahakan lebih panjang dari biasanya untuk bibit singkongnya lur ya, sekitar 25 cm. Di musim kemarau, tanam agak dalam agar mudah menyerap air, agar bisa tumbuh dengan normal. Dan hati-hati, jika musim penghujan bagusnya itu tanam agak dangkal. Akan tetapi jika di musim kemarau tanam agak dalam. Kalau di musim penghujan itu bagusnya tetap agak dangkal agar bisa berbuah banyak dan besar. Akan tetapi memasuki musim kemarau tanam agak dalam. Selanjutnya, waktu menanam singkong yang tepat. Perlu digarisbawahi, waktu menanam singkong yang paling tepat menghadapi musim kemarau adalah secepat mungkin setelah lahan dipanen. Segera dirumpuk, dikasih pupuk kandang, diolah lahan, dan segera ditanami. Usahakan setelah diolah lahan selesai langsung ditanami, dan jangan menunggu hujan untuk olah lahan. Bibit kita yang kalah kalau terlalu lama karena menunggu hujan. Lebih baik segera diolah lahan dan langsung ditanami. Ini sudah saya praktekkan, bisa tumbuh serempak lur ya, walau musim kemarau ya. Tapi itu kalau 2 bulan setelahnya tetap tak turun hujan ya wallahu a'lam ya lur ya. Akan tetapi jangan takut lur ya, kita sudah antisipasi dengan memberikan pupuk kandang 2 kali lipat lebih banyak dari biasanya, karena pupuk kandang itu bisa langsung diserap oleh tanaman sehingga tanaman akan lebih awet subur dan tahan lama. Tahap berikutnya, penyulaman. Yang perlu diperhatikan dalam penyulaman di musim kemarau, gunakan bibit sebaik mungkin dan yang baru dipangkas dari pohonnya. Tumbuh gak tumbuh ya tergantung hujan ya lur. Minimalnya bibit yang bagus itu lebih tahan lama
Tahap selanjutnya yaitu pemupukan kimia pertama. Lakukan pemupukan kimia pertama ketika benar-benar ada hujan ya lur ya. Kalau cuman gerimis jangan lakukan. Kalau cuman gerimis, kita sudah antisipasi dengan menggunakan pupuk kandang lebih banyak, bisa sampai umur 5 bulan tanpa pupuk kimia. Pemupukan kimia yang paling efektif di musim kemarau adalah dengan cara sistem kocor. Jangan disemprotkan ke daun ya lur ya, dikocor di sekitar pangkal pohon. Jika ingin disemprotkan ke tanaman, gunakan pupuk organik cair atau pupuk kimia khusus daun atau pupuk kimia cair. Apa yang terjadi jika pemupukan kimia dilakukan di musim kemarau tanpa adanya hujan? Pupuk tersebut akan menguap ke udara lur, tidak mampu diserap tanaman tanpa adanya mediasi air, jadi ya percuma dong. Dan ketika tanaman berumur 5-6 bulan itu kan sudah masuk di musim penghujan. Lakukan pemupukan ketika hujan turun deras, dan biasanya tanaman tumbuh daunnya sedikit bahkan tak berdaun. Setelah dipupuk di musim penghujan, nanti akan tumbuh tunas dan dahan di samping. Selain tunas di atas, lakukan perempelan yang tumbuh di samping. Insya Allah tanaman tetap normal dan buah pun tetap bisa bagus. Demikian lor informasi berbagi pengalaman cara menanam singkong yang tepat dan benar memasuki musim kemarau. Semoga bermanfaat lor ya. Dan untuk teman-teman yang masih kurang paham, silahkan tanyakan di kolom komentar. Khusus untuk di video kali ini, pertanyaan yang ada di kolom komentar nanti akan kita jawab dan kita review di video berikutnya. Pahami cara menanam singkong di musim kemarau tahap per tahap. Apabila belum paham atau kurang dimengerti, silahkan tanyakan di kolom komentar. Akan kami jawab dan kami review di video berikutnya. Oke lor, sekali lagi semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.